Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan feedback ya. Seperti biasanya pada tugas yang sudah saya berikan, yaitu tentang menggambar derivasi dan menggambar kurva serta aplikasinya ya. Seperti itu. Itu ada 6 soal, yaitu halaman 263, nomor 9 dan 15, halaman 273, nomor 5 dan 7, halaman 303, nomor 2E dan 3C ya. Seperti biasa saya ambil random 3 orang ya dari 3 kelas. Coba kita lihat halaman 263 nomor 9 dan 15. Oke. Saya pikir sangat sederhana ya soalnya. Nomor 9, Y sama dengan X pangkat 3 minus 3Y kuadrat plus 2. Ya, seperti itu. Intinya perintahnya adalah gambarkan kurvanya. Ya, seperti itu. Di mana menentukan maksimum, minimum, dan koin infleksi. Ya, seperti itu. Yuk, coba kita lihat. Ini pekerjaannya Mbak Queen. Y sama dengan X pangkat 3 minus 3Y kuadrat plus 2. Ya, seperti biasanya dalam menggambar itu, maka kita harus mengetahui titik-titik ekstrimnya. Ya, seperti itu. Titik-titik ekstrimnya untuk membantu. Ya, maka untuk mendapatkan titik ekstrimnya, maka kita turunkan fungsinya dan disama dengankan 0. Nah, ini sudah betul ya. 3x pangkat 3 minus 3x kuadrat plus 2 kalau diturunkan kan menjadi 3x kuadrat minus 6x ya, seperti itu. Dan turunannya didapat nah ini kurang pas ini ya. Ini tidak boleh nih, kok Y sama dengan 0. Yang betul ya Y aksennya ya, Y aksennya sama dengan 0. Dari yang diturunkan ini ya, itu disama dengankan 0 untuk mencari nilai-nilai ekstrim ya, seperti itu. Kenapa? Karena fungsi kalau diturunkan sama dengan 0, maka itu akan menghasilkan bisa maksimum, bisa minimum lah. Ini bukan Y tetapi Y aksennya ya. Jadi mungkin kurang tambah Y aksen. Oke. Kalau diturunkan kan berarti 0 sama dengan 3x pangkat 2 minus 6x ya. Itu ada, lihat ada konstanta yang bisa dihilangkan, itu kan 3 ya. Berarti 0 sama dengan x pangkat 2 minus 2x. Nah, seperti itu. Lantas x bisa dikeluarkan, x 0 sama dengan x dikalikan x minus 2. Sehingga pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ya, seperti itu. Lantas dari itu maka kita cari nilai Y-nya. Jadi nilai ekstrim-ekstrimnya itu, nah, kita ketemukan kalau X sama dengan 0, Y-nya itu adalah 2. Nah, kalau X sama dengan 2, Y-nya adalah minus 2. Nah, ini pertanyaannya kok tahu dia maksimum atau minimum? Nah, mestinya dibuat garis bilangan dulu. Ya, dibuat garis bilangan dulu supaya tahu persis dia posisi maksimum atau minimum. Ini kan menduga ini seperti itu. Atau kecuali kalau Anda mencari turunan kedua dari itu. Jadi itu diturunkan lagi, terus dimasukkan X sama dengan 0, dimasukkan X sama dengan 2. Itu ketemunya negatif atau positif. Kalau negatif itu maksimum, kalau negatif positif itu minimum. Nah, seperti itu. Tapi kalau ya nggak bisa itu menentukan
kecuali menduga-duga. Nah, semestinya coba saya tulis Y sama dengan berapa ini? X pangkat 3 minus 3X, aduh, ditambah 2. Ini agak sulit ya, saya nulis ini ya, masih penyesuaian. Nah, mestinya diturunkan dulu. Kan berarti 3x kuadrat minus 6x, ya seperti itu. Terus untuk mencari ekstrim, ya aksennya sama dengan 0. 3x kuadrat minus 6x. Ya, seperti itu. Berarti 0 sama dengan X minus 2. Berarti X sama dengan 0, X sama dengan 2. Lantas dibuat garis bilangan untuk melihat berapa nilai derivasinya. Ya, seperti itu. Anda lihat di sini. Anda cek ini di sini. Nah, ini kan derivasinya 3x kuadrat minus 6x. Kalau dimasukkan itu menunjukkan slope-nya. Masukkan saja sebelah kanannya x2. Terserahlah, 1000. 1000 otomatis kalau dimasukkan kan menjadi positif ini. Ya, 3 kalikan 1 juta minus 6.000 kan gitu toh. Nah, pengarahnya kalau ini positif maka sebelahnya negatif. Nah, terus sebelahnya lagi positif. Kalau nggak percaya ya masukkan saja antara 0 dengan 2 ini kan, masukkan saja 1. 1 coba misalkan 3 minus 6 berarti minus ya. Nah, seperti itu. Jadi ini nilai plus min plus ini itu adalah slope-nya ya, seperti itu. Sekali lagi Anda di konsep itu slope itu diartikan kalau plus berarti garisnya naik, kalau negatif berarti garisnya turun. Maka ini berarti naik, turun, naik. Nah, seperti itu. Nah, ini kan titik-titik ekstrim ini. Tadi sudah ketemu X kalau 0 itu ketemunya adalah 2, Y-nya kan gitu ya. Terus kalau 2 itu ketemunya minus 2, berarti sudah ketemu 2 titik. Berarti kira-kira garisnya itu pasti seperti ini kurvanya itu ya. Berarti naik dulu sampai X sama dengan 0, terus habis itu turun sampai X sama dengan 2, terus naik lagi ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan koreksinya. Selanjutnya untuk mencari titik-titik yang penting itu selain ekstrim adalah titik infleksi ya, seperti itu. Titik infleksi bisa diperoleh adalah ketika ini, jadi kalau dimasukkan ini kan berarti 0,2. Nah, berarti ini maksimum relatif ya, seperti itu. Kenapa? Karena masih ada nilai yang lebih besar lagi, makanya ada tulisannya relatif. Nah, seperti itu. Juga ini juga sama, 2, minus 2 ini adalah minimum relatif. Kenapa? Karena ada nilai kecil yang lainnya ya, seperti itu. Tetapi dia menunjukkan titik-titik ekstrimnya. Selanjutnya adalah yang titik yang lain yang bisa kita dapatkan dengan mudah adalah infleksi. Ada enggak infleksinya? Maka dicari turunan kedua infleksi itu 6x minus 6 ya, dan turunan keduanya itu sama dengan 0, berarti x sama dengan 1, berarti infleksinya di x sama dengan 1, berarti antara 0 dan 2. Kita masukkan saja
Kalau anunya 1, X-nya 1, berarti Y-nya ketemu berapa itu? 1 minus 3 plus 2. Berarti 0. Berarti titiknya ketemu 1,0. Ya, jadi menembus itu. Oke, jadi kita setelahnya itu, ini coba kita cek ini anunya, mencari titik yang lain. Selanjutnya yang perlu digambarkan adalah gambar kasarnya, ya, seperti itu gambar kasarnya. Nah, berarti tadi sudah ketemu berapa itu? 0, ya, terus 1, terus 2. 0 itu di sini adalah 0,2, terus satunya di sini 1,0, terus 2-nya 2, minus 2. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya, maka yang bisa Anda cari lainnya adalah ini. Ini. Seperti itu. Hanya saja ini kadangkala akan menyulitkan kalau akarnya tidak bulat, ya, seperti itu, tidak bulat. Tapi hanya saya tunjukkan saja. Maka kalau misalnya itu nanti kesulitan Anda mencarinya, maka ya sudah, cari titik yang lain saja. Ya, seperti itu. Ya, cari titik yang lainnya saja. Ini kan tadi ketemunya 2, minus 2. Ini adalah 0,2. Ya, seperti itu. Maka untuk cari gambar kasarnya, maka kan yang mudah adalah memotong sumbu Y atau memotong sumbu X. Ya. Kalau memotong sumbu Y itu kan X sama dengan 0, ya, itu sudah ada 0,2. Sedangkan memotong sumbu X itu Y sama dengan 0. Nah, diperhatikan, ini kalau Anda memang kesulitan, ya sudah ditinggalkan. Kalau misalnya sekiranya akarnya tidak bulat, coba kita tulis saja. Tadi kan Y sama dengan X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 2. Ya, untuk memotong X kan berarti Y sama dengan 0, ya. Seperti itu. Berarti X pangkat 3 minus 3X kuadrat plus 2. Tadi sudah ketahuan, memotong 0 itu salah satunya adalah ketika X sama dengan 1. Ya, seperti itu. Berarti X minus 1. Nah, ini berapa nilainya? Nah, untuk berapa nilainya Anda bisa cari. Tapi sekali lagi ini saya ingatkan, Anda tidak usah memaksakan kalau ini misalnya kesulitan. Tapi ini saya berikan triknya, ya, seperti itu. Maka Anda bisa membaginya ini. X pangkat 3 3X kuadrat plus 2. Nah, X minus 1. Nah, maka ini bagi saja dengan X minus 1. Berarti ini X kuadrat, X pangkat 3 minus X kuadrat, seperti itu. Nah, terus ini minus 3 minus 2X kuadrat
plus 2 ya, seperti itu. Terus ini adalah minus 2x. Plus 2x. Nah, seperti itu. Terus ini kalau dianukan lagi 2 minus 2x. Nah, terus ini kalau ini dibagi anu kan berarti minus 2 anu berarti itu. Berarti 2 minus 2x. Ini minus 2 di sini. Sorry. Itu masang kaca pagar rumahnya beruang. Oh iya, sama pandanya. 2 minus 2x kan berarti ini kalau dikurangi kan 0 ya. Nah, berarti sudah betul. Ini nilainya x kuadrat minus 2x plus 2. Nah, ini hanya bisa didapatkan nilainya pakai ABC, rumus ABC. Ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, kalau Anda misalnya kesulitan untuk yang memotong sumbu X atau Y sama dengan 0 ini, maka Anda boleh tinggalkan saja, tetapi jangan keterlaluan nilainya, salahnya ya. Makanya cari titik-titik yang lain. Ya, masukkan saja titik-titik yang lain yang sekiranya memudahkan. Misalnya ini 2, terus sebelah kanannya 3 dan 4. Terus ini sebelah kirinya nilainya 1, masukkan saja. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kalau sudah Anda dapatkan nilai maksimum minimum, nilai infleksi, terus Anda sudah tahu gambar kasarnya seperti itu dan panduannya naik turunnya seperti itu, maka Anda gambar realnya. Ya, seperti itu. Nah, ini gambar realnya. Ini dicari titik yang lainnya adalah X sama dengan 3. Coba kita masukkan X sama dengan 3, 27. Oh, ini X sama dengan 3. Pangkat 3 itu kan berarti 27. 27 tambah 2 berarti 29. 29. Ya, 27. Terus dikurangi 29 dikurangi 3 pangkat 3 ini ya kan, 3 kuadrat dikalikan 3 berarti 2, betul ya. Ya, 3,2. Ya, seperti itu. Dan masukkan titik yang lain. Minus 1. Minus 1 kan berarti itu masukkan minus 1. Minus 1 dikurangi 3 kuadrat berarti dikurangi 3. Minus 4 tambah 2 berarti 2. Minus 2. Ya, betul. Ya, seperti itu. Nah, Anda sudah bisa memasukkan itu. Ya. Coba kita cek yang lainnya. Nah, ini kurangnya mestinya adalah dicari panduannya ya. Panduannya kenapa ini kok bisa maksimum, kenapa minimum? Bisa dengan dua cara tadi ya. Bisa dengan membuat garis bilangan. Yang enak itu menurut saya membuat garis bilangan ya. Atau bisa mencari turunan yang kedua, terus masukkan nilai pembuat 0 dari nilai ekstrimnya itu.
Nah, coba ini masukkan, ini kan turunan kedua ya, masukkan X sama dengan 0 kan berarti 0 minus 6 kan berarti minus 6, makanya ini maksimum, betul ya. Terus X sama dengan 12 minus 6 berarti 6, positif, positif itu adalah minimum ya, seperti itu ya, betul ya. Jadi kayak gitu ya nih Mbak Queen. Selanjutnya coba kita cek yang lainnya. Nur Enda ya, pembuat nolnya betul, X sama dengan 2 sama, ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi dibuat garis bilangan supaya kita tahu kapan kurvanya itu kapan naik, kapan turun, kapan naik lagi ya, seperti itu. Nah, ini betul, ini mencari titik infleksi ya, mencari titik yang lain. Oke, good. Nah, terus kamu ya seperti itu kira-kira. Oke, good. Coba ini kita cek. Oh, iki ya apa kok iki? Oh, alah, iki piye ini kok ini kok positif negatifnya kok persis di atas titiknya? Jangan di atas titiknya, mestinya di antara titik-titik ekstrimnya. Jadi bukan di atasnya tapi di antaranya. Ini kelihatan mungkin wah, tidak mengerjakan sendiri nih ya. Mestinya di sini, ini plus, ini min, ini plus ya, seperti itu. Nah, juga nggak jelas ini. Wah. Ya, yang lainnya diperhatikan. Enggak dilihat konsepnya kemarin. Oke, selanjutnya nomor 15 ya. Nomor 15 ini saya pikir apa namanya? Saya pikir masalahnya sama ya, nomor 15 ini kita bisa lanjut saja. Karena juga apa namanya, langkah-langkahnya sama. Selanjutnya kita cek nomor 273, halaman 273 nomor 5. Coba kita cek 273. Nah, jadi ini 273 ini itu ada fungsi biaya ya, Y sama dengan 2x pangkat 3 minus 3x kuadrat minus 12x ya, betul. Pertanyaannya mana atau apa persamaan dari marginal cost-nya ya, sederhana ya, itu ada total cost tadi itu yang saya bacakan. Itu adalah total cost ya, betul, ini adalah total cost. Dicari marginal cost-nya. Marginal cost itu adalah turunan pertama dari total cost. Berarti 6x kuadrat minus 6x minus 12 ya, seperti itu. Selanjutnya yang B, what is equation average cost? Nah, average cost itu total cost dibagi X ya. Total cost dibagi X kan berarti 2x kuadrat minus 3x minus 12. Terus ditanyakan lebih lanjut, di titik mana average cost-nya itu minimum. Ingat, sesuatu yang minimum, maksimum, maka dicari turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsinya. Kalau ditanyakan fungsi AC,
Ya, berarti turunan pertama dari AC. Jadi harap diperhatikan, kadang-kadang ini Anda rancu ya. Jadi kalau yang minimum itu total cost, maka turunan pertama dari total cost. Kalau yang ditanya minimum itu dari AC, maka turunan pertama dari AC. Ini sudah betul. Turunan pertama dari AC, maka kita sudah dapatkan AC-nya. AC-nya diturunkan lagi, berarti 4X minus 3 sama dengan 0. Ya, betul, X sama dengan 3/4. Oke, jadi betul ya. Nah, hanya saja, kan pertanyaannya ini pada titik mana ya? At what point? Nah, mestinya dicari X-nya. X itu kan kuantitas ya, kuantitasnya 3/4. Kuantitasnya 3/4, maka berapa nilai total cost-nya? Maka mestinya dicari total cost-nya. Ya, seperti itu. Mestinya 3/4 masukkan ke AC-nya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Berarti 3/4 kan berarti 2 waduh, agak sulit ya makanya. Ya, intinya ini masukkan saja ke persamaan AC-nya ya, seperti itu supaya mendapatkan nilai AC minimum. Ya, seperti itu. Coba kita cek yang kerjaannya. Nah, ini jadi 3/4 ini masukkan ke nilai AC-nya. Ya. Ya, ini udah betul ya, ini sudah dimasukkan ke AC-nya. Ya, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apakah set persamaan ini realistis? Apakah ini persamaannya ini adalah realistis? Untuk melihat realistis atau tidak, maka digambarkan saja. Ya, digambarkan saja. Nah, ini bagus ini digambar ini ya. Digambar lah. Total cost-nya yang mana ini? Waduh. Nah, kalau Anda lihat, kalau digambar itu saya tadi coba kerjakan itu total cost-nya itu negatif. Enggak mungkin itu ya. Nah, seperti itu. Sebentar, ini ada maghrib. Coba kita gambar sekilas dari fungsi total cost-nya itu ya. Coba total cost itu kan fungsinya ya, minus 12x. Dicari titik ekstrimnya. Titik aksil sama dengan 0 sama dengan MC nya tadi ya. 6x kuadrat minus 6x ditambah minus 12. Nah, ini
dikeluarkan saja 6-nya, kamu berarti y kuadrat minus x minus 2. Ini kebetulan akarnya bulat. Ini 1 plus 1 x minus 2, berarti ada 2 x minus 1 x sama dengan 2. Kalau saat x minus 1, maka TC-nya itu adalah berapa ini? Minus 1, 2, berarti minus 2. Minus 2 dikurangi 3, minus 5. Minus 5. Minus 2, minus 5, terus plus 12. Minus 5 plus 12 kan berarti 7. Sedangkan kalau x sama dengan 2, TC-nya itu adalah berapa? 2 x pangkat 3 itu 8. 8 kali 2 16. 16 dikurangi 12 berarti 4. Itu ya. Berarti 4 dikurangi 24 berarti minus 20. Nah, seperti itu. Ini kalau dibuat garis bilangan, x-nya minus 1, terus x-nya sama dengan 2. Ini dimasukkan ini positif, negatif, positif. Berarti gambarnya naik, turun, naik. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka kalau Anda sudah tahu seperti ini, kira-kira kalau digambar kasar kan seperti ini ya. Itu naik turunnya. Aduh. Apa itu? Oh, banyak banget ini. Itu pendowo itu. Naik kereta kuda. Bukan. Kan kira-kira gambarnya seperti ini ya. Oh, gitu. Ini roda apa ini? Roda. Terus itu memotong 0. Kenapa kok memotong 0? Karena Anda lihat itu di fungsinya ada variabel semua. Artinya ketika dimasukkan 0 berarti pasti nilainya 0. Jadi gambar kasarnya kira-kira seperti ini. Set. Ini memotong 0. Terus ini sampai minus 20 naik lagi. Ini gambar kasarnya seperti ini. Nah, ini kan aneh ini. Ya. Anehnya kenapa? Ini masa ada total cost? Ini masa ada total cost? Coba Anda perhatikan di sini. Ya, ini. Nah, Anda perhatikan di sini, masa antara 0 sampai 2 atau bukan 0 sampai 2, 0 sampai ini ya. Nah, ini jadi ada nilai-nilai pada produk tertentu total cost-nya negatif. Nah, ini kan nggak masuk akal ya. Jadi seperti itu, karena nggak mungkin kok bisa menghasilkan tapi tidak memerlukan biaya. Nah, seperti itu. Bahkan biayanya secara matematika negatif. Jadi aneh ini ya. Maka ini tidak realistis ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu ya.
2. Oke, good. Ini ada keterangannya, warna ini adalah TC merah, biru MC, hijaunya adalah AC. Selanjutnya nomor 7. Nomor 7 itu ada total cost juga. Y sama dengan 4x minus x kuadrat plus 2x pangkat 3. Ya, seperti itu. Yang harus pertanyaannya adalah the sales is the indicate that between two ya harus diproduksi. Ya, seperti itu. Oke, maka ini disuruh menggambarkan saja. Ya, seperti itu. Dan ditanyakan pada kuantitas berapa marginal cost-nya itu minimum. Dari ini maka dicari marginal cost-nya, berarti marginal cost-nya itu, wah ini nggak usah kayak gini ya Mbak ya, karena Anda sudah menulis marginal cost, langsung saja bawahnya 6x kuadrat minus 2x plus 4. Ya, seperti itu. Marginal cost minimum berarti fungsi dari MC diturunkan 12x minus 2, berarti x-nya adalah 1/6. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan digambar saja. Ya, oke, good. Dia mengalami infleksi ya. Dia tidak mempunyai titik ekstrim seperti itu, tapi dia mempunyai infleksi. Infleksi diperoleh dari mana? Itu turunan kedua sama dengan 0. Wah, ini mencari gambarnya ini yang MC-nya saja ini, tapi TC-nya tidak diceritakan dari mana dapat nilainya, kira-kira gambarnya seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Coba kita lihat ini pekerjaannya satunya. Ini hanya digambarkan FV-nya.
Coba kita gambarkan TC 4X ditambah 2X pangkat 3. Berarti TC aksennya kita balik ini ya, 6X kuadrat minus 2X, atau ini sama dengan MC. Ya. Terus dari sini ini disama dengan kan 0, jadi 3X kuadrat minus X plus 2 ya, seperti itu. Kalau Anda lihat di sini ya, kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini Anda lihat di sini. Anda lihat di sini 3X kuadrat minus X plus 2. Ini kan kalau Anda lihat ini rasional dari persamaannya. Ini dari persamaannya aja kelihatan tidak mungkin ini menjadikan persamaannya ini adalah 0. Ya, seperti itu. Tidak mungkin menjadikan persamaannya 0 atau persamaannya negatif. Ini sudah terlihat, ini ada X kuadrat, ini penetral dari minus X, dan ini netralnya lebih besar ya, seperti itu. Sehingga nggak mungkin mendapatkan nilai 0 atau negatif. Atau kita cek saja dengan ABC pembuat nolnya. Nah, berarti minus 1 plus minus akar kan minus B plus minus B kuadrat minus 4AC A 4A sini 2 ke sini minus 2A 2A. Nah, Anda lihat di sini. Nah, ini kan nggak mungkin bisa diselesaikan ini ya, karena di bawah akar itu adalah negatif, sehingga tidak mungkin TC aksennya itu adalah sama dengan 0. Tidak mungkin ya, seperti itu. Kalau tidak mungkin berarti tidak ada nilai-nilai ekstrim ya, tetapi kemungkinan ada infleksinya ya, seperti itu. Maka untuk mencari nilai infleksinya, cari turunan kedua, berarti diturunkan lagi dari 6X kuadrat itu minus 2X plus 4 itu diturunkan lagi, berarti 12X minus 2 ya, seperti itu, sama dengan 0 kan, berarti itu 12X minus 2, X nya adalah infleksinya 1/6 ini, atau MC minimum tadi kan 1/6 ya, seperti itu. 1/6 masukkan ke persamaan ya, seperti itu. Jadi kalau digambar pada kira-kira itu tadi seperti ini ya, MC nya seperti ini, terus TC nya karena dia memotong di 0 tapi infleksinya tetap di 1/. Nah, jadi kira-kira ada infleksi di sana.
Jadi kira-kira seperti ini gampang. Ya. Tapi ini memotong 0,0 atau melewati 0,0. Nah, seperti itu. Ini masukkan saja seper 6 ke persamaan TC dan seper 6 ke MC untuk mendapatkan MC minimum, dan itu sudah dilakukan oleh temannya Anda ya pada saat seper 6 ya. Loh, seper 6 nya kok nggak dicari ya, mestinya seper 6 nya juga dicari. Mestinya seper 6 nya dicari karena itu yang membuat minimum. Nah, seper 6 nya berapa MC nya dan seper 6 nya berapa TC nya ya, seperti itu. Oke, jadi PR nya Anda adalah masukkan saja X seper 6 itu ke persamaan TC dan ke persamaan MC nya. MC itu kan bisa diperoleh dari TC aksen ya, seperti itu menggambarnya. Berapa persamaannya? 2x pangkat 3 minus x kuadrat plus 4x. Masukkan saja seper 6 pangkat 3 4/6 ya, seperti itu. 6 kali 6 kali 6 36, 36 kali 6 atau 36 dikalikan 3. Seper 108. Ini adalah 1, ini adalah 3, terus ini adalah berapa ini? 108 dibagi 6 jadi 2. Berarti berapa ini? 74/108. Nah, nilainya itu ya 74/108. Nah, kira-kira 0,69 sekian ya, 0,69 ya. Jadi itu masukkan saja ke, karena itu penting sekali adalah titik-titik ekstrim bagi MC dan infleksi. Nah, masukkan ke sini. Nah, jadi kalau seperti ini kan seolah-olah minimumnya di X sama dengan 0, mestinya di sini ya. Nah, seper 6 ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan nomor halaman 303 ya. Halaman 303 nomor 2E dan 3C. Astagfirullah.
Nomor 2 itu berikut ini adalah demand and supply. Tentukan maksimum revenue yang bisa diperoleh dari pembelakuan pajak itu maksudnya revenue dari pajaknya ya, revenue dari pajaknya itu. Dan gambarkan grafiknya ya, baik demand maupun supply sebelum dan setelah pajak ya, seperti itu. Coba kita cek ini pekerjaannya Mbak Nur Endah. Permintaan Y itu maksudnya P sama dengan 45 minus Q kuadrat ya, seperti itu. Terus Y sama dengan 6 plus 2X, nah, seperti itu. Oke, setelah setelah diberlakukan pajak ya, seperti itu, maka yang berubah itu adalah supply-nya ya, supply-nya. YS sama dengan 6 plus 2X. Kalau ada pajak itu kan sebenarnya Y minus T sama dengan 6 plus 2X. Atau Y-nya sendiri kan berarti 6 plus 2X plus T. Oke, lantas dicari keseimbangan, ini sudah betul seperti ini. Ya, 45 minus X kuadrat sama dengan 6 plus 2X plus T. Ya, betul. Sehingga hasilnya adalah T sama dengan minus ini, nggak perlu pindah-pindah karo-karoan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Untung ini yang dipindah ini aja, cukup 6 plus 2X dipindah ke kiri kan sama saja ya. Berarti minus X kuadrat minus 2X, terus 45 minus 6 kan 39. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah bingung ya. Oke. Lantas dicari penerimaan. Penerimaan pajak itu kan T kalikan X atau T kalikan Q ya, seperti itu. T-nya tadi berupa fungsi. Ya, seperti itu. Berarti dikalikan saja. T kalikan E, nah, mestinya ini harus sejajar ya dengan semula. T-nya itu berarti sebelah kiri, X-nya sebelah kanan ya. Biar tidak membingungkan, tapi nggak apa-apa lah. Berarti T itu dikalikan saja dengan X, berarti minus X pangkat 3 minus 2X kuadrat plus 39X. Ya, seperti itu. Oke, good. Lantas penghasilan maksimum saat ya, penghasilan maksimum itu terjadi ketika T besar, penerimaan pajak itu sama dengan 0, maka itu diturunkan atasnya ya, berarti minus 3X kuadrat minus 4X plus 39 disama dengankan 0. Berarti ketemu pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 13/3, X sama dengan 3. Yang berlaku adalah yang positif ya, seperti itu, maka masukkan saja. Kalau X sama dengan 3, maka penerimaannya sebesar 72. Maka X itu sama dengan 3, masukkan ke persamaan penerimaan pajaknya. Ya, seperti itu. Dan diketahui besarnya pajaknya adalah dimasukkan saja X sama dengan 3 ke persamaan T-nya, T kecilnya. Oke, sehingga ketemunya adalah 24. Jadi besarnya pajaknya 24, besarnya penerimaan pajaknya adalah 72. Coba Anda lihat itu. 24 kali 3 kan 72. Ya, seperti itu. Oke. Ya, oke, good.
Ya, ini dicari sebelum adanya pajak. Wah, ini mencari titik lain dari titik. Nah, sebenarnya tidak harus sebanyak itu ya, tapi nggak apa-apa, akan semakin mulus. Nah, seperti itu. Ya, oke, good. Ya, betul ya. Itu maksimum pada saat T sama dengan pada saat X sama dengan 3 atau titiknya 3,72. Hanya saja mestinya ditulis apa namanya, persamaan dari demand dan supply-nya. Ya, seperti itu. Dicari demand dan supply-nya. Jadi digambar itu demand-nya. Ya, ininya digambar. Nah, kalau setelah adanya pajak kan berarti Y sama dengan 9 plus 2. Kok 9? Ya, sorry. Y plus T, berarti T-nya tadi ketemunya berapa? 24, berarti 70. 24 tambah 6 berarti 30. Ya, seperti itu. Oke, jadi digambar saja ini 45 minus X kuadrat, seperti itu digambar. Terus ini sebelum adanya pajak 6 plus 2X. Nah, setelah adanya pajak kan 6 plus pajaknya adalah 24, berarti 30 plus 2X. Itu kalau setelah pajak. Sebelum pajak berarti 6 plus 2X. Jadi digambarkan sekalian ya di sini ya. Ya, seperti itu. Oke, good. Tinggal menambahkan demand dan supply-nya. Oke, coba kita lihat perbacaan Mbak. Ini ya, saya pikir sama ya. Ya, sudah ketemu. Oke. Nah, mestinya jadi satu kurva ya. Satu kurva biar kelihatan itu. Oke, mestinya jadi satu kurva. Ya, seperti itu. Jadi mungkin yang perlu digambar di sebelah sini saja. Ya, karena di sini udah nggak penting ya. Seperti itu. Betul, tapi ini nggak penting ya. Karena X-nya negatif. Nah, seperti itu. Jadi PR-nya tinggal nambah gambarnya yang ini. Y sama dengan 45 minus X kuadrat. Udah ya gambarnya ya. Anda bisa pakai rumus parabola atau dipakai derivasi, diturunkan ya, seperti itu. 45 minus X kuadrat. Ya, seperti itu. Kalau diturunkan kan berarti 0 sama dengan minus 2X. Jadi misalnya persamaan demand-nya Y sama dengan 45 minus X kuadrat. Persamaan supply-nya adalah berapa tadi? 6 plus 6
6 plus 2x ya. Nah, oke, cari saja gambarnya. Minus 2x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0, berarti ini negatif, positif, berarti gambarnya kayak gini. Jadi gambar kasarnya kira-kira seperti ini. Anda masukkan x sama dengan 0, berarti 45. Ini 45. Ya. Terus selanjutnya ini memotong di kedua sisi. Ya, seperti itu. Ini adalah akar 45. Ya, seperti itu. Akar 45 itu kan berarti kira-kira 6 lebih ya. 6 lebih ya. Nah, seperti itu. Terus itu 6 plus 2x, berarti ini 22,5, berarti kira-kira disinilah ya, 6, seperti itu. Terus kalau ya, gambarnya cari saja seperti ini. Terus setelah ada pajak kan 30 ya. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, silakan diperhalus sendiri. Ya. Tadi sudah ada yang menemukan ini ini sebelum adanya pajak ini 5,32. Nah, seperti itu. Keseimbangannya. Nah, ini adalah kira-kira ini 5. Ya, seperti itu. Oke. Jadi itu ya gambarnya ya. Selanjutnya coba kita cek ini 303 2e yo opo gambar rapar-paruan ndak niat tanah ini kemarin Zafran ini. Selanjutnya yang nomor 3C ya, yang nomor 3C itu ada persamaan demand dan average atau total cost, tergantung dari persamaannya. Kalau C itu berarti demand dan total cost-nya. Ya, demand itu ya demand 12 minus 4e, total cost-nya 8x minus x kuadrat. Oke, laba itu persamaannya profit itu TR minus TC. Ya, betul ya. Berarti
TR itu diperoleh dari demand dikalikan X-nya. Demand-nya kan 12 minus 4X. Dikalikan saja, berarti 12X minus 4X kuadrat. Terus minus TC-nya, minus 8X plus X kuadrat. Ya, oke, good. Berarti minus 3X kuadrat plus 4X. Ya, betul. Ya. Atau Anda bisa mencari dengan MR sama dengan MC. Tapi saya lebih suka TR minus TC supaya Anda nggak hafalan. Ya, seperti itu. Oke, dari persamaan profit itu, maka untuk mencari maksimumnya, maka profitnya diturunkan sekali dan sama dengan 0. dP per dx sama dengan 0. Turunkan, berarti minus 6x plus 4 sama dengan 6. Berarti profitnya maksimum kalau X-nya 2/3. Ya, betul. Ya, tadi saya sudah menghitung. Ya, betul, 4/3 atau 1/3. Jadi laba maksimumnya 4/3. Ya, ikut. Ya, tinggal Anda menggambar. Menggambar apa namanya? Menggambar kurvanya. Oke. Coba kita demand-nya itu kan P atau sama dengan kalau kita dibuat langsung 12 minus 4Q ya, seperti itu. Terus total cost-nya adalah 8Q minus Q kuadrat ya, seperti itu. Maka dari P itu kita dapatkan TR. TR itu P kalikan Q. Berarti 12Q minus 4Q kuadrat. Ya, seperti itu. Anda cari saja AR-nya dan MR. Nggak perlu AR ya. Cari saja MR-nya. Berarti persamaan MR 12 minus 8Q. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau digambar kira-kira seperti ini. Sedangkan TC MC-nya itu adalah 8 minus 2Q. 8 minus 2Q, MR 12, 1, 2, 3, 4, ini 12. Ini 8 minus 2Q. Q-nya itu MC-nya sama dengan 0, itu terjadi pada saat Q-nya 4. Ya, seperti itu. Sedangkan ini sama dengan 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atau ini aja 2, 1, 2, 3, 8. Nah, kira-kira seperti ini. Kok 8, ini 2. Nah, ini adalah ini adalah MC ya, seperti itu. Sedangkan MR-nya pada saat 0 berarti 12 minus 8Q. Q berarti 12 per 8 dibagi anu kan berarti 3, 1,5. 1,5 kan di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga MR sama dengan MC di sini nih. MR sama dengan MC. MR sama dengan MC dicari saja. MR-nya adalah 12 minus 8Q. Ini nanti akan sama dengan yang tadi ya. 12 minus 8Q. MC-nya 8 minus 2Q. Seperti itu. Nah, berarti 12 dikurangi 8, 4. 8 dipindah ke sini, 4Q. Q-nya adalah 1. Satu ini tidak sama, ini CC ada yang salah, berarti 8 minus, ini 6, sorry pantesan ini 6. Nah, berarti Q-nya adalah 2 per 3 di sini, 2 per 3. Nah, jadi ini adalah 6, Q-nya 2 per 3. Kalau Q-nya 2 per 3, maka terjadi pada saat P sama dengan 12 minus 4, 2 per 3. 36 minus 8. Berarti 28 per 3. 28 per 3 sorry ya, betul. Ini gambar P-nya sendiri atau gambar price-nya sendiri itu kan di sini kan. Nah, di sini. Sehingga kalau dicerminkan ke atas ini, nah betul itu.
Ini 28/3. 28/3 itu 9/3. Ya, di sini kira-kira 9/3. Ya, seperti itu. Ya, karena nggak pakai penggaris, tapi di atas 8, makanya saya bingung. Jadi ini adalah price, ini adalah MR, ya, terus ini adalah MC-nya. Nah, ini adalah price, ini adalah price-nya. Nah, terus ini adalah MR-nya. Ya, seperti itu. Jadi ini dicerminkan ke atas. Nah, jadi bukan di sini ya. Berikut ya, coba ini 12 minus 4 dikalikan, ketemunya kan 3/2. Oh enggak, betul, 2/3. 2/3. 2/3 kan berarti 8/3. Nah, sedangkan ini 12 berarti 36, ya betul. 36 minus 8, 28/3. 28/3 itu kan dibagi 3 ada 7, sisa 1, ya 9/3, ya betul ya. Jadi seperti itu. Atau profit maksimum terjadi pada saat ini 2/3, terus price-nya I-nya 2/3, price-nya adalah 9/3. Jadi seperti itu. Jadi sama ya, baik dari persamaan profit maupun persamaan MR sama dengan MC itu sama ya. Yang kita dapatkan D-nya sama-sama ketemu 3/2. Ketemu 2/3. Oh, 3/2. 2/3. Ini saya terpacokkan dengan 2/3 profit maksimum. Nah, seperti itu. Oke, jadi itu feedback yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Tapi coba kita cek sore. Yang teman nggak dikerjakan ini. Yang selanjutnya nggak dikerjakan ini. Oke. Ini yang 7 3C ya, TR minus CC ya, betul. 2/3 ya, ini mestinya disederhanakan ya, 2/3 aja, jangan 4/6. Ya, betul ya. Untuk memastikan maka Anda bisa menggambar ya, bisa menggambarnya juga. Kalau ini yang digambar TRTC nya ya.
Anda lihat yang sini ini adalah TC-nya. Ini TC, ini TA. Oke, jadi gitu ya. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari feedback saya ini. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.